Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Para siswa-siswi kelas 12 ABC senantiasa mengikuti aktivitas KBM ya secara online dan mencermati ya tentunya siswa-siswi yang aktif tentunya syukuri kenikmatan, kesehatan, dan kekuatan mengikuti pelajaran. Pada hari ini tanggal 27 ya 27 Juli tanggal 6 Dzulhijjah 1441 ya, ini mulai kegiatan pembelajaran. Lanjut ya, hari Senin kemarin sudah saya sampaikan ini masalah hak dan kewajiban. Masalah hak dan kewajiban warga negara. Tentunya ini ada dasar hukumnya, yaitu yang jelas satu adalah Undang-Undang Dasar Negara yang telah diamandemen. Hak asasi manusia ini tentunya dalam UUD pasal 28A sampai dengan 28J. Nah, tentunya siswa-siswi sudah punya UUD lah ini ya. UUD punya. Terus keterkaitan dengan penjelasannya, ini ada undang-undang tentang HAM. Undang-undang tentang HAM ini sebagai dasar hukum atau konstitusi. Ini adanya bukunya. Ini undang-undang tentang HAM. Undang-undang nomor 39 tahun 1999. Nah, ini ada dasar hukumnya. Ini tentunya membahas masalah hak dan kewajiban warga negara. Nah, untuk yang selanjutnya, ini masalah hak dan kewajiban warga negara, ini membahas dalam Pancasila. Jadi sumber di atas segala sumber hukum itu adalah Pancasila. Sumber di atas segala sumber hukum itu adalah Pancasila. Nah, ini tentunya siswa-siswi sudah tahu lah ya, kapan adanya di negara kita Pancasila, lahirnya Pancasila. Ini 1 Juni 1945. Itu adanya Pancasila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI yang kedua. 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Itu sidang BPUPKI. Nah, jelas Pancasila ini masuk dalam pembukaan UUD alinea keempat. Di dalamnya ada Pancasila. Jadi Pancasila itu sebagai dasar hukum
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, way of life. Juga Pancasila sebagai filter, penyaring, menerima budaya dari luar negeri, tapi ada filternya. Cocok enggak dengan Pancasila? Sesuai enggak dengan Pancasila? Ya, itu kaitannya hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila dalam Pancasila. Ya, ini sudah ada dasar hukumnya bahwa negara kita ini punya hak untuk merdeka sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD alinea pertama. Ini mempunyai hak untuk kemerdekaan karena dalam UUD itu ya penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya. Terus kaitan berikut hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Ini tentunya jelas membahas Pancasila sila pertama, 2, 3, 4, dan 5. Ini jelas sudah ada. Ya, sudah ada penjelasan. Bahkan penjelasannya ini pada masa Orde Baru, ya, ini ada P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Ini ada butir-butirnya, sila 1 sampai 5, ini ada 36 butir. Itu rincian atau penjelasan. Terus tentunya yang pertama itu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini kalau dikaitkan dengan sumber agama di negara kita tentunya Al-Quran, jelas. Di situ ada surat Al-Ikhlas bahwa Esa di situ dimasukkan ya, ketuhanan yang Maha Esa, tunggal. Nah, juga dengan surat yang lain, surat Al-Baqarah itu, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Nah, tentunya ini ya, kita syukuri di negara kita sudah negara yang religius. Negara yang religius. Beragama. Mayoritas beragama Islam dari jumlah penduduk yang jumlahnya 264 juta dalam hasil sensus penduduk. Nah, jadi negara kita ini sesuai dengan sila pertama, negara yang religius, negara yang beragama, mayoritas beragama Islam. Nah, kalau di jumlah secara internasional, penduduk dunianya ada 7 miliar. Tapi jumlahnya umat Islam itu 1,5 miliar. Nah, banyak yang non-Muslim. Ya, itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang sila yang kedua, ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, manusia yang adil dan beradab, bahwa manusia itu makhluk yang paling mulia, punya harkat dan punya martabat.
Tulis, bukan ngapalin. Ini yang diterapkan dari sila kedua ini mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Dilarang menjemur baju di asbes. Nah, itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, ini kalau keterkaitan dengan sila ketiga, ini warga negara ini harus cinta tanah air. Cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Ya. Ukul waton minal iman. Cinta terhadap tanah air itu adalah sebagian dari iman. Ini sila ketiga. Ya, sila ketiga, cinta tanah air ini bagian dari iman. Hubbul waton minal iman. Cinta. Nah. Terus sila yang keempat ini menunjukkan bahwa negara kita ini adalah negara yang demokrasi. Ya, demokrasi. Demokrasi apa? Demokrasi Pancasila. Ya. Negara kita yang demokrasi, demokrasinya demokrasi Pancasila. Tentunya ini tentu adanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Mencapai mufakat. Ya. Di mufakat. Terus mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Di negara kita secara lembaga ini ada musyawarah. MPR, DPR. MPR dan DPR tentunya ada musyawarah. Diambil keputusan dengan suara yang terbanyak. Nah, ini ada kesepakatan. Musyawarah tentunya keterkaitan dengan nasional di negara kita. Ya, itu kaitannya dengan musyawarah ya dalam pengambilan keputusan dalam masalah. Terus yang selanjutnya sila kelima. Saya yakin udah hafal semua lah. Itu garis bawahnya sila kelima itu mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat meliputi Ipolek Sosbud Hankam. Ipolek Sosbud Hankam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya plus Hankam. Hankam, pertahanan dan keamanan. Termasuk ini warga negara, ini ya, tentunya menanamkan rasa cinta terhadap bangsa. Ini dalam melaksanakan di negara kita ini adalah melaksanakan pembangunan. Kalau pada masa Orde Baru ada Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Ada pembangunan PJP, pembangunan jangka panjang. Kalau Repelita 5 tahun. Kalau PJP, pembangunan jangka panjang. Ini 25 sampai 30 tahun.
Apa yang dibangun? Tentunya pembangunan di sini adalah pembangunan material maupun spiritual. Pembangunan. Nah, itu dari sila pertama, 2, 3, 4, dan 5. Makanya ini ya dasar hukumnya tentunya siswa-siswi punya buku UD 45. Nah, itu bahasanya wajib. Karena buku UD ini ada butir-butir Pancasila. Ini di halaman belakang ada ya. Di buku UD itu. Terus yang berikutnya ya, selanjutnya ini hak dan kewajiban warga negara dalam nilai sila-sila Pancasila. Hak dan kewajiban. Ya, bahas masalah hak dan kewajiban warga negara. Nah, tentunya melaksanakan hak dan kewajiban itu dilaksanakan secara seimbang. Tidak berat sebelah. Karena itu setelan. Ya, setelan. Hak dimiliki manusia sejak begitu lahir punya hak, kewajiban sesuai dengan kembangan umurnya. Ini ya bening dia. Nah, hak dan kewajiban dalam sila-sila Pancasila ini, Pancasila dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pada masa Orde Baru itu ada istilah penataran P4. Dulu pada masa Orde Baru. Penataran Apa P4, Pak? P4. Pedoman. P4 itu apa, Pak? Pedoman. P4 itu pedoman, terus penghayatan, dan pengamalan Pancasila. P4 pedoman. Oke. Pedoman. Ya. Pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Bahkan ya P4 itu dibina oleh BP7. BP7. Artinya, Badan Pendidikan Pelaksanaan. Nah, 3 itu. 3. P-nya 3. Badan Pendidikan Pelaksanaan, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Ini kepanjangan BP7 pada masa Orde Baru. Ya. Jadi ya. Nah, kaitannya dengan hak dan kewajiban. Ini ya warga negara dapat menunjukkan sikap-sikap yang positif. Sikap-sikap yang positif berarti itu melakukan norma-norma. Namanya positif. Norma kesopanan, norma kesusilaan, ya. Yang pertama norma agama ya. Melaksanakan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan yang keempat itu adalah norma hukum. Nah, itu tentunya positif. Hukum yang berlaku itu disebut dengan hukum positif. Hukum yang sedang berlaku. Itu disebut hukum positif. Hukum yang berlaku dalam negara dan masa saat ini. Jadi menunjukkan sikap-sikap yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sikap positif ini diantaranya ini pengamalan Pancasila. Sila pertama ini melaksanakan tri kerukunan. Ketuhanan Yang Maha Esa.
melaksanakan kerukunan. Artinya apa? 3 kerukunan. Kerukunan intern umat beragama, kegiatan antar umat beragama, berarti dengan agama yang lain. Kalau intern tapi dalam agama. Sesama satu agama itu rukun aturannya. Yang ketiga, berarti antar ya. Inter, antar. Yang ketiga ini antara. Antara siapa? Ini antara umat beragama dengan pemerintah. Ya, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Jadi itu ya, itu sila yang ketuhanan yang Maha Esa, itu mengamalkan aturan yang disebut dalam kerukunan. Terus yang kedua kaitannya dengan pengamalan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini kaitannya manusia itu ya makhluk sosial. Manusia itu yang makhluk sosial. Ini tentunya penerapannya saling bekerja sama antara yang satu dengan yang lain. Itu dalam negara. Kerjasama. Ya. Sama dengan bahkan ini tidak hanya dalam antara sama manusia di negara kita, bahkan itu ya secara internasional. Kerjasama dengan bilateral antara satu negara dengan negara yang lain, kerjasama regional dalam satu kawasan, kerjasama ini dengan kerjasama dengan internasional atau multilateral. Nah, salah satu contoh bahwa manusia itu makhluk sosial, ini saling bekerja sama antara yang satu dengan yang lain, antara negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus yang ketiga, contohnya ini ya apa ya? Persatuan. Persatuan Indonesia ini tentunya ya bersatu. Punya cara bahasa Arab, al-ittihadu asasun najah. Persatuan itu akan membawa keberhasilan ya dalam melaksanakan kegiatan. Nah, ini warga negara ini memajukan pergaulan demi peraturan dan kesatuan bangsa dengan mengamalkan apa itu ya? Semboyan negara. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda. Ya. Ini kaitannya dengan undang-undang ada semboyan negara kita ini. Bhinneka Tunggal Ika. Itu contohnya ya. Dari pengamalan sila ketiga. Ini mengamalkan, melaksanakan semboyan negara. Ya. Sila yang keempat, ini tadi sudah jelas, mengutamakan musyawarah. Ya. Tentunya di negara kita secara lembaga DPR. Dan sila kelima, ini tentunya menghormati hak-hak orang lain dan pengamalan
dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Itu kaitannya dengan HAM. Makanya siswa-siswi itu ya jelas punya UDI. UDI punya undang-undang karena itu dasar hukum yang apa? Konstitusi. Hukum yang tertulis. Oke, tanya. Ya, ini materinya itu ya. Ya, ini diberi kesempatan waktu untuk siswa-siswi yang mau tanya dipersilahkan. Ya, yang mau bertanya. Ya. Ya. Halo, ada? Dipersilakan ya. Assalamualaikum. Oh, oke. Dipersilakan. Yang mau tanya? Pak, Ya, contoh pelanggaran HAM itu apa? pelanggaran HAM. Ya. Contoh pelanggaran. Contoh pelanggaran. Ya. Ini contohnya pelanggaran hak warga negara. Misalnya ada seorang warga negara yang ditangkap. Ya. Ini contohnya penegakan hukum. Ya, terjadinya kasus salah tangkap. Ya, salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum. Jadi penangkapan warga, ya penangkapan atau salah tangkap. Atau ya contohnya pelanggaran hak itu mengatasi sesuatu ya dengan main hakim sendiri. Dengan main hakim sendiri. Bahkan warga negara yang ada masalah kok ditangkap itu berarti ya apa ya, dikatakan praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah. Jadi tentunya ya kaitannya dengan keputusannya ini ya di pengadilan. Ya, di pengadilan. Nah, berarti ada warga negara yang praduga tak bersalah. Berarti ya dinilai salah tangkap. Itu kaitannya dengan pelanggaran hak. Ya, pelanggaran hak. Jadi artinya apa? Pelanggaran-pelanggaran hak ini tidak sesuai dengan aturan-aturan yang tertulis. Ya, ada lagi?
Dah materinya itu, ya, kesimpulannya ini siswa-siswi nanti mencari ya, pengembangannya bahwa nilai-nilai Pancasila itu ada 3. Ini dicatat, ya, catatlah ya. Apa penjelasannya? Pancasila itu ada nilai-nilai dasar, ada nilai-nilai instrumental, ada nilai-nilai tadi nilai dasar, ya nilai dasar. Yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga ini nilai praktis. Nah, penjelasannya itu luas ya kalau dibahas. Jadi saya kira itu materi yang dapat saya sampaikan. Tentunya siswa-siswi ya ada ilmunya, tentunya ilmu yang manfaat bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang yang lain. Mari kita akhiri bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma fiqh lakum tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.